Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Zilmajer Tunisa. Saya kali ini akan membawakan tema tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Sebelumnya, apa teman-teman tahu apa itu kaum Sodom? Jika tidak tahu, ini dia penjelasannya. Kaum Sodom adalah kaum Nabi Lut sekitar 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Mereka adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibat perbuatan mereka yang terus-menerus melanggar batasan-batasan Allah, Allah SWT memberikan azab yang pedih kepada kaum Nabi Lut. Azab tersebut berupa hujan batu yang berisi sulfur yang dihantamkan kepada mereka, yang mengakibatkan kehancuran dan kepunahan total kaum Nabi Lut tersebut. Setelah kalian tahu apa itu kaum Sodom, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Dalam kisahnya, Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 1100 sebelum Masehi. Ia ditugaskan berdakwah kepada kaum yang hidup di negeri Sodom. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam kitab suci Al-Quran. Setelahnya, Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliah dan memiliki dua putri yang bernama Retsa dan Jahrata. Kemudian Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom dengan berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Namun setelah Nabi Lut berdakwah, kaum Sodom tidak semudah itu dibalikan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semua kegiatan maksiat dan kebejatannya. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya. Dan akhirnya doa Nabi Lut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan dua malaikat yang menyamar sebagai pemuda tampan, dan mereka mengunjungi kediaman Nabi Lut sebagai tamu. Kemudian Nabi Lut berpesan kepada istri dan kedua putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamunya tersebut agar tidak diketahui oleh kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut itu sendiri. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu bersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan dari rumah Nabi Lut. Datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa. Bahkan sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Kemudian melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara pada Nabi Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab bagi kaum Sodom. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau
berbenturan antara satu dengan lainnya, berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya. Setelah itu Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, hantu pertembangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh keruntuhan dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.